Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan. Kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, Engkau sudah himpunkan kami anak-anak-Mu untuk datang kembali ke dalam rumah-Mu, untuk mau menyenangkan akan hati-Mu, menyembah dan memuji dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Hentar anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, tibakan di tempat ini dengan selamat, agar kami semua boleh memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Pimpin Tuhan pelayan-pelayan mimbar yang sudah ambil bahagian pada sore hari ini. Engkau urapi mereka dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pakai mereka menjadi alat-alat-Mu yang berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Baik bagi hamba-Mu yang hendak membentangkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah kami semua boleh dengan hati yang penuh sukacita memuji dan membesarkan Engkau punya nama. Tuhan, kami serahkan Tuhan segala pekerjaan-Mu yang mulia ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, biarlah pekerjaan yang mulia ini akan kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, tibalah saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Kita bersukacita karena kita ada di rumah Tuhan, dan biarlah kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, sehingga pujian penyembahan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu haleluya. begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku di saat aku Tuhan, di saat Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu, pertolongan haleluya. begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, haleluya. pertolongan-Mu Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku, kisah mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu ajaib, haleluya. Engkau baik, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita ditolong oleh Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi respon kita saat ini, apa yang bisa kita balaskan kepada Tuhan, hanya satu: mari kita belajar menyembah Dia, memuliakan Tuhan saat ini. Kita belajar menghargai Dia di tempat ibadah ini. Mari katakan dengan iman, pertolongan Tuhan, haleluya. Katakan dengan iman, haleluya. Pertolongan-Mu begitu
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Amin. Kita masih tetap berdiri karena kita mau memuji Tuhan dengan pujian girang-girang. Besar nama Tuhan. Haleluya. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak Dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, Amin. pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku tebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, Amin. pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Roh Kudus, Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, Sukacita dari Roh Kudus. hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan. Sekali lagi dalam kita. Dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Mari dipersilakan duduk kembali. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita masih memuji Tuhan dengan pujian girang-girang apa yang tak pernah nyata.
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan senang dengan pujian kita. Amin. Inilah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Persiapkan hati kita menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, amin, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai, haleluya, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
kasih Kristus. Bapak Edi membawa kita dalam doa firman Tuhan. Pati aku tetap setia, dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan pada sore malam hari ini Tuhan. Kalau kami bersama masih boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua bukan oleh karena kuat gagah perkasa kami, ini semua oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dan begitu baik. Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami yang begitu besar dan begitu banyak yang telah kami perbuat. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba sebentar saatnya Tuhan, kami akan terima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Mungkin kami datang dengan kelemahan, kami percaya Tuhan firman-Mu pada malam hari ini akan memberikan kami kekuatan. Kalaupun kami datang dengan sakit penyakit Tuhan, kami percaya firman-Mu akan memberikan kami kesembuhan. Kalau kami datang dengan berbagai problema masalah, kami percaya Tuhan firman-Mu pada malam hari ini akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Urapi dari tempat yang maha tinggi. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan duduk dengan tenang, kami akan sambut dan kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih pengharapan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Oma, kepada jemaat Tuhan. Sore hari ini saya boleh ada di hadapan saudara karena kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat-sangat bersyukur sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang sanggup. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, kita punya iman. Iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Dapat memindahkan saudara dari maut kepada hidup yang kekal. Amin. Iman yang kecil, tetapi iman yang hidup, yang bergerak, yang saudara pelihara. Sampai detik ini saudara tetap memelihara iman saudara. Iman yang luar biasa. Kecil sebesar biji sesawi, itu sudah dahsyat, itu sudah luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu bukan karena timbul dari
pikiran kita, bukan timbul dari perasaan kita, melainkan iman yang kita punya timbul daripada saat kita dengar akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita banyak mendengar akan firman Tuhan. Saudara, kalau sore hari ini kita mau belajar tentang bagaimana, yaitu jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Ada satu kisah di dalam Markus pasal 9. Di situ Markus pasal 9 ayat yang ke-14 sampai 29. Kita baca ayat ayat 22 dan 23. Markus 9 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, mereka bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali turun menemui murid-murid yang lain. Di situ ada kerumunan, murid-murid dikerumuni banyak orang, dan ada ahli-ahli Taurat juga. Di situ kita melihat pada waktu Yesus datang, mereka tercengang, mereka takjub melihat Yesus. Karena kita tahu Yesus yang berkuasa, Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat. Dia takjub melihat Yesus. Dan kita melihat ada apa? Apa persoalannya? Apa yang kamu masalahkan saat ini? Di situ ada seorang bapak datang kepada Yesus. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Saudara, kita tahu apakah murid-murid tidak dapat? Karena apa? Mereka enggak percaya. Mereka bimbang. Tetapi
Tuhan Yesus, "Hei, kamu angkatan yang tidak percaya." Yesus menegur, "Hei kamu angkatan yang bimbang, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama-sama dengan kamu?" Kita tidak perlu, mungkin kalau bisa, kalau boleh, kita mempunyai iman yang besar, bahkan iman yang sempurna. Tetapi iman yang kecil, yang tidak punya keraguan-raguan. Ini yang Tuhan mau. Sama sekali tidak ragu. Kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Saudara, dan orang ini datang kepada Yesus dengan kerinduan anaknya menjadi sembuh. Tuhan Yesus berkata, "Sudah berapa lama?" Sejak dari kecil. Saat roh itu melihat Yesus, mereka membantingkan anak itu. Mereka kecang-kecang, mulutnya berbusa dan giginya berkertakan. Saudara, dan orang itu, orang tuanya mengatakan, seringkali roh itu, roh yang membisukan, roh yang membuat anak ini tuli, seringkali menyeret kepada api, menyeret kepada air, membinasakannya. Saudara, di sini kita tahu roh apapun yang menguasai dunia ini, roh setan, roh iblis, saudara, ingin membawa manusia kepada kebinasaan. Bukan hanya roh tuli dan roh bisu saja. Ingin membawa manusia supaya manusia itu binasa, tidak diselamatkan, tidak memperoleh hidup yang kekal. Ingin mencelakakan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa pencuri datangnya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu adalah karakter daripada setan. Itu adalah karakter daripada iblis. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya mereka memperoleh kehidupan. Hidup itu limpah. Gembala kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini supaya saudara dan saya tidak binasa, supaya saudara dan saya memiliki hidup, tidak dibunuh, tidak dibinasakan, mengalami sukacita. Seringkali iblis mencuri sukacita dari setiap orang, termasuk dikatakan orang Kristen. Tetapi kita tahu kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, iblis tidak berhak lagi. Iblis ketakutan. Sebab iman itu merupakan perisai dalam hidup saudara dan saya. Panahnya tidak sanggup menembus untuk mencuri sukacita yang ada di dalam hidup saudara. Damai sejahtera, sukacita itu tidak akan dicuri. Kalau iman itu saudara pelihara.
dan tidak akan membunuh saudara. Sebab iblis tidak sanggup. Sebab saudara sudah diproteksi. Tameng perisai iman ada dalam hidup saudara. Dan darah Yesus Kristus memproteksi hidup saudara. Oleh sebab itu, mari kita bangun iman kita. Jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan kita meragukan pertolongan Tuhan. Dan kita melihat, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Katamu jika engkau dapat. Seringkali anak Tuhan yang sudah percaya, apa iya ya, Tuhan masih mau menyembuhkan saya? Apa iya ya Tuhan masih menolong saya? Apa iya ya Tuhan sanggup? Kalau orang seperti ini, apakah orang ini mengenal Tuhan? Kalau kita meragukan firman Allah, meragukan Tuhan Yesus, tanda kutip, apakah orang tersebut mengenal Tuhan dengan benar? Yang kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang sanggup, amin. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada barang yang mustahil. Bapak kita sanggup, Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Apa yang diciptakan dengan perkataannya, semua terjadi. Perkataannya yang sama kita dengar sore malam hari ini. Amin, saudara. Perkataan yang sama. Tuhan menciptakan langit dan bumi seisinya dengan hun fayakun. Apa yang disebutnya bermunculan. Demikian firman yang kita percayai ada dalam hidup kita. Firman yang sudah kita dengar bukan ada di pikiran kita saja, ada di dalam hati kita, bahkan dekat ada di mulut kita. Itulah firman iman. Kita tahu Tuhan kita sanggup. Tidak ada barang yang mustahil. Tuhan kita tidak terbatas. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang hidup. Kalau orang di luar sana sering menghina keilahian Tuhan Yesus, sering dihina, tidak tahu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, berada di antara kita, namanya Yesus Kristus. Dan
Dan waktu penciptaan dia ada. Memang 2000 tahun yang lalu dia lahir. Tapi saat penciptaan dia ada. Saat menjadikan manusia dia ada. Sebelum Abraham lahir dia telah ada. Firman Tuhan sudah jelas. Dan kita tahu kita punya Yesus yang hidup. Yesus yang tak terbatas, Yesus yang sanggup. Saudara, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara, kalau kita saat ini ada keraguan-raguan, bimbang, minta jamahan Tuhan Yesus. Amin. Minta jamahan Tuhan Yesus. Tolong, selama ini saya ragu-ragu Tuhan. Saya kurang percaya Tuhan. Ampuni saya, jamah saya. Jangan minta iman yang besar dulu. Iman sebesar biji sesawi saja. Itu sudah luar biasa dan dahsyat. Sanggup memindahkan gunung tercampak ke dalam laut. Iman yang kecil sanggup memindahkan saudara dari maut kepada hidup yang kekal. Saudara, itu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita pelihara iman kita. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumunan, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Sehingga saat Tuhan memerintahkan pada roh tuli dan bisu itu untuk keluar daripada anak itu, tidak boleh memasuki lagi. Lalu keluarlah roh itu dan menggoncang-goncangkan dan membantingkan anak itu ke tanah. Dan anak itu dilihat banyak orang seperti orang mati. Kata firman Tuhan, seperti orang mati. Saudara, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Saudara, kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara, Tuhan yang tidak terbatas, kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekalipun anak tersebut mati, sekalipun, saat tangan Tuhan diulurkan, anak itu akan menjadi bangkit. Sebab kita tahu di dalam tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus, berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Semua kalau kita bawa ke tangan Tuhan akan menjadi berubah. Yang mati akan menjadi hidup, yang sakit akan menjadi sembuh, yang lemah akan kuat.
Saat ini Tuhan mau menolong kita semua. Asalkan saudara dan saya memelihara iman. Jangan ragukan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau iman kita pelihara, saudara, ada permohonan doa, yaitu perihal permohonan doa. Kalau kita baca Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal pertama ayat 6 dan 7. Saya baca, saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saat ini kita mantapkan iman kita. Jangan sampai keraguan-raguan, bimbang itu menyelinap dalam hati kita. Sebab kalau kita sudah bimbang saat doa dalam nama Yesus, tapi kita bimbang, kacau. Hati kita akan menjadi gundah gulana. Seperti gelombang yang diombang-ambingkan angin ke sana kemari. Dan orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak mendapat jawaban daripada Tuhan. Tidak akan mendapat pengabulan daripada Tuhan. Tidak dapat apa-apa. Tapi saat kita bulat, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dengan lain kata, kita akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Bukan tidak menerima apa-apa, kita akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Dengan lain kata, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan akan menjadi kenyataan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buang keraguan-raguan dan kebimbangan yang ada di dalam hidup kita. Kita mulai percaya sepenuhnya. Sebab tidak ada barang yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada barang yang mustahil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Setiap orang percaya kepada Tuhan dan iman kita, orang percaya tidak ada barang yang mustahil bagi orang percaya. Sebab apa? Ada kuasa yang bekerja, kuasa yang tidak terbatas itu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus diberikan kepada saudara. Kalau kita menerima kuasa Roh Kudus yang dijanjikan itu, di situ saudara akan mendapatkan kekuatan, saudara akan mendapatkan wewenang, saudara akan mendapatkan power dan otoritas. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita saat kita percaya. Dan membuat iman saudara bangkit, membuat iman saudara bangun, membuat iman saudara hidup
dan terpelihara. Sehingga apa yang saudara doakan, Tuhan kabulkan, Tuhan nyatakan, Tuhan berkati, Tuhan hidupkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan saudara dan saya. Roh yang ada di dalam hidup saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara dan saya memiliki roh Tuhan, memiliki 7 roh Tuhan. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengetahuan. Salah satunya adalah roh takut akan Tuhan. Dan itu menjadi kesenangan daripada Tuhan. Kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan. Mari malam hari ini, kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2, di situ ada 7 roh Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Saya baca saudara, roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kita sudah kenal sama Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan bimbang, percaya kepadanya. Amin, saudara. Roh pengenalan. Saudara dibawa akan mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita. Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Di situ saudara akan memiliki kekuatan, keperkasaan. Takut akan Tuhan. Di mana saudara berada, kita akan takut sama Tuhan. Artinya kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kita butuh Tuhan. Hari-hari ini kita butuh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan bimbang lagi, jangan ragukan lagi kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Biarlah kita kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita bimbang, kita ragu, kita tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Tetapi kita buang keraguan-raguan kita. Kita buang. Kita sebagai orang percaya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bagi manusia yang percaya, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tetapi apa yang membuat mustahil bagi saudara dan saya? Yaitu keraguan-raguan saudara dan saya. Tetapi saat ini, mulai saat ini kita mengenal Tuhan. Kita tidak ragu-ragu lagi, tetapi kita percaya. Percaya akan kuasa Tuhan. Kita tidak ragukan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru,
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Percaya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, Haleluya. jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia Dan percaya. Tuhan tak pernah janji. tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia Dan dan percaya. Haleluya. Terima kasih. Dalam menghadapi persoalan, jangan sampai kita menyerah. Datang kepada Yesus. Dia sanggup. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang tidak terbatas. Mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan ada
saat hati kita menyembah, saat kita taat dan percaya, mulai kita taat, mulai kita percaya. Jangan sampai kita ragu-ragu lagi. Kita buang keraguan-raguan. Kita berjuang. Banyak dengar firman Tuhan, supaya iman kita semakin tumbuh. Dan saya percaya, saat kita percaya, Tuhan mau bekerja dengan luar biasa dan dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Haleluya. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah kami memiliki roh pengenalan akan Engkau. Mengenal siapa Engkau Tuhan. Dan kami tidak ragu-ragu lagi, tetapi kami percaya kepadamu Tuhan. Sehingga segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu terjadi, kami akan menerima banyak daripada Tuhan. Karena kami mengenal Engkau. Karena kami tahu siapa Engkau. Engkau Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang hidup, Bapa yang sudah mengenal kami, Bapa yang sudah menyelamatkan kami, bahkan sudah memberikan kehidupan buat kami. Oleh sebab itu, malam hari ini kami bersyukur, biarlah Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami, agar kami tetap tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan kami mau tetap berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan iman percaya kami. Terima kasih, iman kami semakin bertumbuh dengan luar biasa. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil beruntung dan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya, kami tidak ragu-ragu lagi, sehingga mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, kekuatan kesehatan, pertolongan daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan, kebaikan Tuhan tetap dinyatakan kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Oma Gembala berkati, pelihara, memberikan kekuatan kesehatan senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami seluruh jemaat GPDI Bethel Bondowoso mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus yang sudah melayan kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu memberkati Om dan Tante dan pelayanan. Tibalah saatnya kita akan memberikan korban syukur kita dengan kasih Kristus.
Kak Vera membawa kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Engkau melayakkan kami dalam memuji menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau menuntun ibadah kami dengan baik. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, agar kiranya Engkau pakai lebih baik lagi Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan dimanapun Bapa. Kami juga merasa bersyukur Tuhan, tambah-tambahkan iman pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan, agar kiranya kami dapat selalu Tuhan menjalani kehidupan kami teguh bersama tuntunan daripada-Mu. Kini tiba saatnya bagi kami Bapa untuk memberikan korban persembahan kami. Sucikan layakkan hati dan tangan kami, agar kiranya kami dapat memberi yang terbaik untuk kemuliaan hormat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita. Tibalah saatnya akan kita akhiri ibadah kita. Dan Ibu Gembala yang akan menutup kita dalam doa berkat. Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar selamanya besar dan ajaib. Tuhanmu besar, oh, besar. Amin. Allahku
besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku, haleluya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Ibadah kami kerjakan telah selesai, dan firman-Mu telah berhenti, hamba-Mu menyampaikannya. Tetapi malam hari ini kami akan berkomitmen supaya kami tetap ingat, percaya, bahkan takut akan Engkau menjadi ajaran malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semuanya. Engkau memberkati yang sudah melayani pujian, singer, memainkan musik, duduk di multimedia, di sound system, bahkan pembawa kolektan yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh melayani Engkau. Sehingga Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terulur, membawa persembahan, membawa milik-Mu dengan baik. Engkaulah yang menjadi pembalas berkat yang luar biasa. Pekerjaan apapun yang Kau percayakan mereka kelola, Engkau memberkati. Sebagai guru, karyawan, berwira swasta besar dan kecil, menjadi aparat, menjadi dokter, semua Engkau percayakan pekerjaan ini untuk mereka kerjakan. Dan di dalamnya nama-Mu pasti dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa malam hari ini untuk seluruh jemaat yang ada, baik yang berumah tangga sudah lama dan baru. Engkau berkati mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa, supaya mereka dalam tetap genggaman tangan-Mu, sehingga rumah tangga ini menjadi berkat. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak takut akan Engkau, sehingga berkat lewat orang tua memberikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dan khusus kami berdoa malam hari ini untuk saudara Bapak, untuk Bapak Joni Subrata yang ada di Surabaya untuk berobat apa yang ada kesulitan di dalam tubuhnya sehingga dia merasakan tidak nyaman Tuhan. Besok dokter akan memeriksanya dan Engkau menjadi dokter di atas segala dokter untuk mengetahui dan untuk menentukan. Tetapi kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar dan iman mereka juga besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mungkin juga di antara mereka ada yang sakit, Kau sembuhkan, membawa mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang luar biasa, yaitu cinta, kasih, kemurahan, bahkan anugerah Allah, membawa mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Juga akan kami semua
membawa pulang berkat yang besar ini, supaya kami tetap taat setia kepadamu. Terpujilah namamu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.